Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Suherlin, NPM 1811060297. Di sini saya akan membuat produk bioteknologi konvensional yaitu tape singkong. Bahan-bahan yang akan kita perlukan adalah singkong dan ragi. Pertama-tama kita akan mengupas singkong. Singkong dapat diolah menjadi suatu produk bahan baku industri pangan yang salah satu bentuk pengolahannya adalah tape. Tape sendiri diperoleh dari proses fermentasi, yaitu terjadi reaksi oksidasi senyawa organik singkong dengan ragi tape. Setelah kita kupas, kita cuci singkong dengan air yang bersih. Kerik-kerik bagian pinggir singkong yang sudah dicuci tadi untuk menghilangkan lapisan lilin pada singkong supaya tape yang akan kita buat nantinya tidak mudah busuk. Lalu kita cuci kembali singkong yang telah dikerik tadi agar benar-benar bersih. Setelah dicuci, kita potong-potong singkong menjadi beberapa bagian. Lalu kita merebus air sampai mendidih. Lalu kita rebus singkong sampai setengah matang. Setelah hampir matang, kita angkat singkong untuk dicuci kembali. Kita cuci kembali hingga benar-benar bersih. Setelah dicuci, kita akan mengukus singkong sampai benar-benar matang agar dapat menghasilkan tape yang bertekstur bagus. Setelah matang, kita angkat singkong, kemudian kita tiriskan ke tempat yang telah disediakan. Lalu, kita diamkan beberapa saat sampai singkong benar-benar dingin. Selanjutnya, kita tumbuk ragi hingga benar-benar halus. Ragi tape itu tersendiri adalah suatu kultur starter kering yang terbuat dari campuran tepung beras, rempah-rempah, dan air atau ekstrak jus tebu. Nah, ragi juga merupakan suatu inokulum atau starter untuk melakukan fermentasi pada produk tape yang akan kita buat nanti. Setelah dingin, kita masukkan singkong ke dalam baskom. Kemudian kita taburkan ragi hingga benar-benar merata ke bagian-bagian singkong agar nantinya mendapatkan hasil yang maksimal. Ragi mengandung mikroorganisme yang membantu dalam proses fermentasi, di antaranya kapang, Amylomyces rauxi, Mucorceps, Rhizopus, Khamir Saccharomycopsis fibuligera, Saccharomyces malanga, Pichia burtoni, Saccharomyces cerevisiae, Candida utilis, bakteri Pediococcus dan Bacillus. Setelah proses peragian selesai, kita tutup dengan menggunakan daun pisang. Kemudian kita diamkan selama 2 hari 2 malam untuk memungkinkan proses fermentasi. Reaksi fermentasi ini disebut juga dengan respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah suatu jenis respirasi yang tidak memerlukan oksigen atau O2 yang dilakukan oleh mikroorganisme. Maka dari itu, kita harus menutup secara rapat agar proses fermentasi tersebut berjalan dengan sempurna. Nah, jadi ini adalah tape hasil fermentasi selama 2 hari 2 malam dengan ragi yang didominasi Saccharomyces cerevisiae. Umumnya berbentuk lunak, empuk, berasa manis, keasaman, mengandung alkohol dan bertekstur lengket. Mikroorganisme di dalam ragi tape bekerja secara sinergetik saat proses fermentasi. Khamir Saccharomyces cerevisiae memiliki kemampuan dalam mengubah karbohidrat
atau fruktosa dan glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. Aspergillus bekerja untuk menyederhanakan amilum. Saccharomyces dan Candida mengubah gula yang dihasilkan dari penguraian pati oleh Aspergillus menjadi alkohol dan zat organik lainnya. Alkohol kemudian diubah menjadi asam cuka oleh Acetobacter. Ini adalah tape dari singkong yang kita buat kemarin. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.